Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini merupakan hari yang bahagia. Pada tanggal 16 November hari ini, di pusat gereja merayakan 50 tahun berdirinya CEBC, Cornerstone Church di San Francisco. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan untuk 50 tahun gereja pusat berdiri sampai hari ini dan dirayakan pada hari Minggu 16 November ini. Nah, hari ini melalui kesempatan yang indah kita mewakili Departemen Indonesia, khususnya yang berbahasa Indonesia, mengucapkan tentunya Happy 50 Anniversary CEBC. Kiranya tugas pelayanan tetap berjalan, sukses senantiasa. Saudara, hari ini kita mengambil kesempatan untuk mempelajari. Saya mengajak kita membaca Alkitab Lukas 21, saudara. Kita akan baca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-18. Lukas 21 ayat yang ke-5 sampai 18, demikian firman Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kau lihat di situ akan datang hari-harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ayat ke-7, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetaplah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga yang kami kenal,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu supaya dapat menjelaskan, menyampaikan firman Tuhan supaya boleh jadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ngeri rasanya waktu saya membaca bagian ini. Kaget, ada rasa gentar. Karena Yesus tidak menjanjikan yang baik-baik saja. Dia memberitahukan akan terjadi yang tidak baik-baik saja pun akan terjadi. Bukan hanya di luar sana, bahkan juga di dalam keluarga. Orang-orang yang dekat dengan kita, orang tua kita, bahkan akan menyerahkan kita. Luar biasa. Sangat mengagetkan. Tetapi ada janji daripada Tuhan di ayat yang ke-19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saya berikan tema pada hari ini, saudara, tetap setia dan menang. Tetap setia dan menang. Di dunia ini sudah boleh dipastikan kalau engkau tidak setia, tidak jujur, tidak mengikuti peraturan, sudah pasti akan kalah. Sudah pasti akan kalah, saudara. Jadi diawali dengan kekaguman akan bait Allah yang begitu mewah sekali. Bangunannya dihiasi dengan batu-batu yang indah dan berbagai persembahan. Ayat ini jelas bernubuat kalau kita sudah baca tentang Yesus, tentang akan kehancuran bait Allah. Ada krisis terjadi di akhir zaman dan panggilan kepada orang percaya supaya tetap bertahan, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Dan pada waktu engkau mengalami kesulitan, penganiayaan, penderitaan, tetap setia, tidak boleh goyah, maka kamu akan memperoleh hidup. Hari ini ada 3 hal yang perlu kita lihat lebih dalam, saudara. Yang pertama, saudara, bahwa kerapuhan di dunia ini merupakan satu peringatan bahwa di dunia ini penuh dengan penipuan. Kalau kita baca, gak usah diulang kembali satu persatu. Ayat 6 sampai 8, di situ menyoroti tentang apa? Tentang kehancuran bait Allah. Bait Allah yang begitu megah. Dan di sini tegaskan bahwa segala kemegahan dunia itu sifatnya sementara. Ini mengingatkan kepada kita bahwa, hei, apa yang engkau miliki, hei, apa yang engkau dapat, hei, apa yang ada di kantongmu, hartamu, segala milikmu, semuanya, kemegahanmu, kekayaanmu, kelimpahanmu, semuanya itu hanya sifatnya sementara. Saudara, bait Allah yang disebut dalam Lukas 21 ayat 5 sampai 6 adalah bait Allah di Yerusalem. Bait Allah yang dikenal juga sebagai bait suci atau bait Yerusalem. Nah, bait ini dulunya adalah pusat ibadah umat Yahudi. Dibangun pertama kali oleh Raja Salomo yang disebut sebagai bait pertama sekitar tahun 957 sebelum Masehi. Kemudian dihancurkan oleh Babel pada tahun 586 Masehi, sebelum Masehi. Setelah itu dibangun kembali bait kedua sekitar 515 sebelum Masehi dan kemudian dihancurkan oleh pasukan Romawi pada tahun 70 Masehi yang merupakan peristiwa yang Yesus ramalkan pada waktu itu di dalam Lukas 21 ayat 6. Saudara, letak bait Allah
di bukit Bait Suci Yerusalem, yang saat ini menjadi lokasi penting bagi umat Islam dengan berdirinya Masjid Al-Aqsa dan kubah batu. Saudara, saat ini tidak ada bait Allah yang fisik yang berdiri di lokasi tersebut setelah dihancurkan sejak tahun 70 Masehi. Memang ada diskusi, rapat, konferensi dan sebagainya tentang persiapan. Ada beberapa kelompok dari orang-orang Yahudi yang terkait dengan pembangunan bait Allah ketiga di masa yang akan datang. Namun ini masih menjadi isu yang sangat kompleks dan kontroversial tentunya, karena lokasi bersifat sensitif yang secara agama, secara politik bisa terjadi perdebatan bahkan peperangan. Nah, dalam konteks kekinian saudara dan teologi Kristen, bait Allah juga sering dipahami secara rohani, di mana Yesus disebut sebagai bait Allah yang sejati, dan tubuh orang percaya dianggap sebagai bait Allah karena Roh Kudus tinggal di dalamnya. Jadi sekarang bait Allah yang secara fisik memang tidak ada, tapi secara rohani umat Kristen sendiri dan komunitas orang percaya itu kita sebut sebagai bait Allah. Jadi kalau kita, perkumpulan orang percaya itu disebut sebagai bait Allah, maka segala kemewahan yang terlihat, segala kebaikan yang terlihat, itu merupakan yang di depan. Itu merupakan yang di hadapan. Saudara, Yesus juga memperingatkan tentang penyesat. Dia ingin katakan, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, jangan kamu terkoteh, ya, jangan kamu terbohongi, hanya melihat di depan, hanya melihat dari luar. Engkau telah berpikir isinya juga sama, belum tentu. Makanya saudara jangan heran, ada banyak orang yang hari ini kita sebut sebagai tubuh Kristus, anggota bagian dari tubuh Kristus, hidupnya tidak mencerminkan sebagai tubuh Kristus. Kadang-kadang tingkah laku perbuatan bisa menyesatkan. Kadang-kadang tingkah laku perbuatan bisa merugikan. Tingkah laku perbuatan bisa membuat orang salah paham dan sebagainya, merusak hubungan, bermusuhan, mencari masalah dan sebagainya dan sebagainya. Karena jelas Alkitab sudah mencatat, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ada muncul ajaran-ajaran yang palsu, di mana gereja, bentuknya gereja, acaranya mungkin sama seperti gereja zaman terdahulu, tetapi ditambah dengan tradisi-tradisi. Supaya apa? Supaya bisa menjangkau orang-orang yang dianggap mau tetap dengan tradisi itu. Menjangkau orang-orang yang supaya mau bertahan di tradisi itu. Padahal tradisi itu jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Hormatilah orang tuamu, jelas Alkitab mencatat, tapi Alkitab tidak mengajarkan engkau dan saya untuk menyembah orang tuamu. Hormati, oke. Setelah dia meninggal, kita mengenang kembali dia, oke. Tapi bukan menyembah karena dia bukan Tuhan. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara jangan mendasarkan keamanan, kenyamanan, berdasarkan takut orang sakit hati, takut orang susah, sehingga membuat orang yang semestinya setia kepada Tuhan, semestinya harus taat pada firman, menjadi tidak taat. Waspada selalu, ajaran palsu selalu menantikan.
Ajaran sesat selalu ada di luar sana. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, itu harus kita pegang. Karena janji Tuhan kepada kita, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Janji daripada manusia itu tidak pasti, saudara. Bisa cancel setiap saat, bisa berubah. Kadang hanya karena dengan minta maaf, sorry, dan sebagainya. Lalu orang begitu gampang untuk cancel, untuk membatalkan satu acara misalnya. Ngeri sekali, saudara. Itu manusia. Terjadi di dunia ini, saudara. Nah, kalau saudara adalah orang percaya, saudara cinta Tuhan, maka di sini firman Tuhan katakan, engkau akan tetap bertahan. Apapun yang terjadi, godaan apapun yang terjadi, kesibukan apapun yang terjadi, engkau akan dan harus tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah panggilan bertahan di tengah krisis dan penganiayaan. Panggilan bertahan di tengah krisis dan penganiayaan. Firman Tuhan jelas tidak minta supaya kita menyerah, tidak minta supaya kita lari, tidak minta supaya kita tidak berbuat apa-apa lagi, tidak minta supaya kita putus asa. Dan ayat 9 sampai ayat 12 menguraikan di situ adanya peperangan, di situ ada malapetaka alam, di situ ada bencana sosial. Itu merupakan tanda-tanda zaman. Namun sekali lagi, tanda-tanda zaman itu bukan berarti akhir dari segala-galanya. Zaman boleh berakhir, tapi Tuhan Yesus yang kita sembah tetap ada. Yesus menekankan bahwa penganiayaan, penderitaan yang kita alami dan para pengikutnya alami, semuanya karena namanya, namaku, yang dalam kata Yunani itu dikatakan ayat 19, engkau mesti bertahan. Dan ketika engkau dan saya bertahan, maka engkau akan memperoleh hidupmu. Dan ketika engkau dan saya tidak bertahan, engkau melenceng, engkau menyerah, engkau hindar, maka engkau tidak akan memperoleh hidupmu. Itu merupakan satu janji, satu konsekuensi, saudara. Bertahan, ya. Bertahan itu disebut sebagai hypomone, yang berarti bertekun, yang berarti sabar aktif dalam menghadapi penderitaan, tidak menyerah, tidak gampang putus asa. Itu orang-orang yang bertahan. Nah, dalam situasi krisis, saudara, gereja dipanggil untuk bersaksi sebagai saksi yang hidup. Bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi semuanya itu atas pertolongan daripada Kristus. Manusia tidak sanggup, manusia tidak kuat. Manusia harus secara kontinuitas setiap hari, tidak boleh berhenti, ikut, taat, berserah kepada Kristus dan mohon pertolongan daripada Roh Kudus. Dunia begitu kejam, dunia begitu menyesatkan, dunia begitu menggoda, dunia begitu mempengaruhi. Saudara, jangankan yang lain, gadget HP saja bisa mempengaruhi hidup kita, mencuci otak kita. Bahkan berita-berita yang hoax, berita-berita yang tidak benar pun bisa mencuci otak kita. Itu sangat membahayakan.
Sebagai orang percaya, kita mesti bawa firman Tuhan ke dalam otak kita, ke dalam hidup kita. Dia yang akan membersihkan hidup kita, bukan handphone, bukan ajaran sesat, bukan ajaran dunia, tapi firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Yang ketiga, sesuai dengan firman Tuhan, judul yang saya berikan, tetap setia dan menang. Maka yang ketiga adalah jaminan pemeliharaan Tuhan dan jaminan kemenangan. Perhatikan ayat 14 dan sampai 19. Kalau saudara boleh lihat sedikit. 14 dikatakan, sebab itu tetaplah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Jangan pikirkan dulu bagaimana cara engkau melawan, jangan. Karena apa? Karena di ayat 15 katakan, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang. Waduh, janjinya luar biasa. Kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Jadi Tuhan yang akan memberikan kamu kata-kata pembelaan. Kata kuncinya adalah tetap setia dan menang. Keteseste katanya dalam bahasa aslinya, yaitu kamu akan memperoleh hidupmu. Itu sebagai satu hadiah yang sangat besar, yang diidam-idamkan oleh setiap orang percaya. Tapi ingat saudara, kemenangan bukan berarti bebas dari masalah, tapi tetap setia pada Kristus sampai akhir. Percaya pada janjinya, percaya pada pemeliharannya, dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal tidak dapat kita dapatkan melalui harta kita. Hidup yang kekal tidak bisa kita dapatkan melalui pengetahuan kita. Hidup yang kekal kita tidak dapat peroleh melalui gelar yang kita miliki. Tapi kata kunci hidup yang kekal itu dapat diperoleh dengan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang satu-satunya, yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, sekali lagi memperoleh hidup yang kekal. Jadi dengan percaya dan berserah kepada Dia. Jadi dalam ketekunan itu berarti kita percaya, beriman, setia, maka kita akan memperoleh hidupmu. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menghadapi ketidaktentuan akan dunia ini? Yesus menekankan kepada murid-muridnya agar tidak tergoncang, tidak takut dari segala kesulitan dan penderitaan yang akan datang. Namun tetap waspada dan tetap setia saja itu cukup. Ayat ini menegaskan bahwa penganiayaan akan iman itu bagian dari perjalanan hidup rohani semua umat manusia. Kita harus siap sedia. Jadi percaya kepada Tuhan akan menghadapi tekanan zaman. Percaya kepada Tuhan bukan lari dari iman. Percaya kepada Tuhan bukan berarti kita loyo, tapi harus tetap teguh. Kuatkan hati. Ketika umat Kristen bertahan dalam iman, berbagai penderitaan, maka mereka dapat menjadi saksi bagi Kristus, memperkuat pengharapan akan hidup yang kekal. Percaya dan menerima janji Tuhan, setia dan menerima janji Tuhan. Maka orang percaya itu harus hidup dengan tekun taat pada Tuhan. Ketika di kantor, orang sudah sibuk dengan korupsi. Mereka dapat harta banyak.
Mereka mendapatkan kekayaan berlimpah dengan cara yang gampang. Anda ditawar, dan Anda juga punya kesempatan untuk berbuat seperti itu di depan mata. Kalau engkau tidak berbuat, engkau dianggap bodoh, engkau dianggap remeh, engkau dianggap orang yang tidak pintar, tidak punya masa depan. Mereka sudah kaya raya, dapat harta yang banyak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sikapmu? Apakah kamu terjerumus ikut seperti mereka? Firman Tuhan ingatkan, tetap teguh, tetap setia kepada Tuhan, tidak goyah, tidak goncang. Maka engkau akan mendapatkan bagianmu, hidupmu. Jadi orang Kristen, orang percaya tidak selalu dijanjikan dengan hidup nyaman. Tapi akan muncul kesulitan. Tapi orang Kristen dijanjikan seperti firman Tuhan katakan, engkau tidak perlu membela sendiri, aku yang akan membela. Aku yang akan memberi kekuatan. Aku yang akan memberikan kata-katamu. Sehingga lawanmu tidak dapat menentangnya. Saudara, dimanapun Anda berada, serahkan hidupmu kepada Kristus saja. Saya pikir 50 tahun gereja ini berlangsung tidak selalu lancar. Ada maju, mundur, ada masalah-masalah, tekanan, godaan. Ada orang-orang yang tidak senang, ada orang-orang yang membuat kacau dan sebagainya. Ada, saudara. Keluar masuk ada saja. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah engkau tetap setia. Tidak boleh goyah. Tetap setia. Setia sampai akhir. 50 tahun belum selesai tugas. 50 tahun masih harus lanjutkan. Karena Tuhan tidak katakan stop. Tapi Tuhan katakan, aku menyertaimu sampai saat ini. Ebenezer. Lanjutkan. Tetap setia. Pelihara keselamatanmu. Jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh. Mari saudara, kita lakukan demikian. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pakailah setiap kami yang punya berbagai kelemahan. Seringkali kami mendapat godaan, kami hampir-hampir jatuh. Tapi Tuhan, kuatkanlah kami, berikan kami tetap setia kepadamu. Ketika ada kesulitan, ada masalah, Tuhan tolong kami Tuhan. Berikan kami hikmat menjalankan hidup ini. Berkati pelayanan kami, berkati gereja kami, berkati keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Years we walk this way, through storms and light, through night and day. Hands united, hearts ablaze in His name. We give Him praise. Rich or poor, great or small, His love has Sadarkan bahwa standar daripada orang percaya itu terlihat dari perilakunya. Hallelujah, we stand as one in this, His work's not done. Through every tear, every song we've sung, hallelujah, His will be done. Many nations, one accord,
soul.